Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep ittiba, taklid, talfiq, dan fatwa. Yang pertama yaitu konsep ittiba. Dalam segi pengertian, menurut bahasa, ittiba berasal dari bahasa Arab adalah masdar atau kata bentukan dari kata ittiba'a yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan Rasulullah SAW. Dengan kata lain ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad. Adapun macam-macam ittiba, yang pertama yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Sepakat bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa ittiba itu hanya diperbolehkan kepada Allah, Rasul, dan para sahabat saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Pendapat yang lain memperbolehkan berarti berittiba kepada para ulama yang dapat dikategorikan sebagai ulama waratsatul anbiya atau ulama pewaris para nabi. Adapun tujuan dari ittiba, dengan adanya ittiba diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, pengertian, tanpa diselimuti keraguan sedikit pun. Hukum ittiba, seseorang muslim wajib berittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu berittiba kepada Rasulullah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallu fa innallaha yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Yang kelima yaitu kedudukan ittiba dalam Islam. Pertama, ittiba kepada Rasulullah SAW adalah salah satu syarat diterima amal, sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu yang pertama mengikhlaskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, harus mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dua, konsep taklid. 1. Pengertian taklid. Kata taklid adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata taklid, yaitu qalada yuqalidu taklidan. Artinya bermacam-macam tergantung kepada letak dan pemakaiannya dalam kalimat. Ada kalanya kata taklid berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Taklid menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustafa adalah taklid adalah menerima suatu perkataan dengan tidak adanya hujjah. Dan tidak ada taklid itu menjadi jalan kepada pengetahuan atau keyakinan, baik dalam urusan usul maupun urusan furu. 2. Hukum taklid. A. Pendapat yang mengharamkan taklid. 1. Allah mencela taklid. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela perbuatan taklid di dalam Al-Quran, yang artinya, dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Yang kedua, para imam melarang orang bertaklid kepada mereka. Al-Muzani di awal kitab Muqtahamnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. B. Pendapat yang membolehkan taklid. 1. Perintah Allah dalam Al-Quran.
Perintah untuk bertaklid disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya perintah untuk bertanya kepada orang yang punya ilmu. Yang kedua, taklid sesuatu yang mustahil dihindari. Yang ketiga, para sahabat dan tabi'i yang bertaklid juga. C. Pendapat yang pertengahan. A. Taklid yang haram. 1. Taklidnya mutahid mutlak. 2. Taklid kepada selain mujahid. 3. Taklid kepada orang yang sesat. B. Taklid yang wajib. Tidak yang wajib hukumnya adalah taklidnya kita semua sebagai orang awam kepada para mujahid yang memang memenuhi syarat ittihad. Kita sebagai orang awam tentu tidak punya satu pun syarat untuk jadi mutahid yang bisa kita akui secara layak. Kalau satu syarat pun tidak kita miliki, apalagi semua syaratnya tentu lebih tidak punya lagi. 3. Syarat-syarat taklid. Orang yang taklid itu jahil atau tidak berilmu. Ia sulit untuk mengenal, memahami hukum Allah dan Rasulnya. Bertaklid para orang yang diketahui keilmuannya. Tidak nampak bagi orang yang taklid itu kebenaran dan ia pun tidak mengetahui pendapat lainnya yang lebih kuat. Taklid tidak menyelisihi dalil dan ijma' atau kata sepakat ulama. Tidak boleh mewajibkan mengikuti mazhab imam tertentu dalam sebuah masalah, namun yang diperintahkan adalah untuk mengikuti kebenaran. 3. Konsep taflik. 1. Pengertian taflik. Dalam bahasa Arab, kata taflik berasal dari kata tafliku lafaka yulafiku, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah dapat diartikan mencampur adukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. 2. Hukum taflik. A. Pendapat yang melarang secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, pendapat yang mengatakan kebolehan taflik adalah menyelisihi ijma', bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa perkara ini adalah ijma', keharaman taflik. B. Pendapat yang memperbolehkannya secara mutlak. Bagi ulama yang mendukung pendapat ini antara lain para ulama Maghrib dari kalangan Malikiyah seperti Ad-Dasuki dan karyanya Hasiyah Ad-Dasuki ala Ashishrah Al-Kabir, Abu Bakar Ad-Dardir, dan Ibnu Arafah Al-Maliki. C. Pendapat yang bersikap moderat. Menurut ulama yang berpendapat ketiga ini, harus diakui bahwa ada sebagian bentuk taflik yang hukumnya haram dan tak boleh dilakukan, namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk taflik itu, ada yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. 3. Ruang lingkup taflik. Para ulama fikih sepakat bahwa ruang lingkup taflik ini terbatas pada masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah, doniyah, atau cabang-cabang fikih ijtihad yang masih perkiraan. Adapun pada masalah usuliyah atau pokok-pokok dasar agama seperti masalah iman atau akidah, itu bukanlah ruang lingkup taflik. Mengenai hukum-hukum furu'iyah yang menjadi ajang-ajang bahasan taflik, di atas ulama fikih telah mengelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Hukum yang berdasar pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum-hukum seperti inilah yang termasuk kemurnian ibadah. Karena dalam masalah ibadah seperti ini, tujuannya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hukum yang didasarkan pada sikap wira'i dan keihtiyatan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat mudarat. Dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan bertaflik kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan bangkai. 4. Konsep fatwa. Pengertian fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti
atau ahli tentang suatu masalah. Pengertian fatwa menurut para ahli. Menurut Profesor Amir, fatwa atau ifta berasal dari kata afta atau ifta yang berarti memberi penjelasan secara definitif. Fatwa yaitu usaha memberikan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. 2. Dasar hukum fatwa. Dasar hukum fatwa dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya." Dan juga dijelaskan dalam hadis yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, padahal beliau kewajiban nazar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tunaikan nazar itu atas nama ibumu." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 3. Syarat syaraf mufti. 1. Syarat umum, ia harus seorang mukallaf, yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya. 2. Syarat keilmuan, ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan Al-Quran dan sunnah Nabi, ijma, dan pengetahuan usul fikih dan tujuan hukum. 3. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat pelengkap, ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat. Yang keempat adalah lembaga fatwa di Indonesia. 1. MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sejak berdirinya hingga akhir tahun 1997, MUI telah menelurkan 76 fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan dalam 5 kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial kemasyarakatan, serta status halal makanan dan minuman. 2. Muhammadiyah. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. NU adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut dalam jumlah besar, dan merupakan organisasi non-pemerintah yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah.